Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alivia Nurjana. Di sini saya akan berbagi sedikit atau sharing sedikit mengenai mata kuliah ilmu tarjamah yang kebetulan mata kuliah ini saya tempuh selama 1 semester di semester 6 ini. Dan kebetulan di video ini merupakan UAS dari ilmu tarjamah sendiri. Dari yang awal nih, apa sih tarjamah itu? Apa sih arti atau makna dari terjemah itu sendiri? Nah, terjemah ini menggunakan dua cara untuk memahami kata terjemah ini, yakni yang pertama ini etimologi dan terminologi. Etimologi udah pasti tahu kan teman-teman, kalau etimologi ini dari aspek kebahasaannya. Jadi dari secara etimologi, kata penerjemahan ini merupakan turunan dari kata dasar terjemah yang diserap dari kata bahasa Arab yang berarti memindahkan atau mengalihkan. Nah, kalau padanan kata penerjemahan dalam bahasa Inggrisnya ini disebut translation, seperti yang pasti teman-teman ketahui. Secara terminologi, terjemah ini memindahkan teks dari suatu bahasa ke dalam bahasa yang lain dan mengungkapkan suatu pengertian dengan suatu kata yang lain dalam bahasa yang lain dengan memenuhi arti dan maksud yang terkandung di dalam pengertian tadi. Nah, bila ditarik tali pada makna penerjemahan sendiri, ini yang pertama ini, penerjemahan ini mengacu pada penerjemahan bahasa tulis, bahasa lisan, dan bahasa isyarat. Yang kedua, penerjemahan khusus bahasa tulis. Nah, kedua penerjemahan ini melibatkan 3 komponen utama, yakni yang pertama ini bahasa sumber, sebagai media untuk menyampaikan pesan penulisnya. Yang kedua, materi teks tulis yang mengandung pesan penulisnya, bisa berupa kata ataupun buku. Dan yang ketiga, bahasa sasaran, sebagai media yang digunakan penerjemah untuk menyampaikan ulang pesan penulisnya dalam bahasa yang berbeda, bahasa penerima. Jadi bisa disimpulkan ya, kalau bahasa sasaran ini seperti bahasa yang pingin kita terjemahkan, bahasa yang kita terjemahkan, misalnya dari bahasa Arab ke bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris ini bahasa sasarannya. Terus misalkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Nah, yang disebut bahasa sasaran ini adalah bahasa Indonesia. Dan yang disebut sebagai bahasa sumbernya ini bahasa Arab tadi. Nah, sudah tahu kan apa makna dari terjemah itu sendiri? Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai metode dan prosedur dari penerjemahan. Nah, apa sih jenis-jenis metode dari penerjemahan dan apa sih metode-metode yang harus kita terapkan atau yang bisa kita pakai dalam penerjemahan? Yang pertama, dari Newmark. Newmark ini mengemukakan bahwa teori terjemah ini memiliki 4 fungsi utama, seperti yang pertama ini mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah-masalah penerjemahan. Tidak ada masalah berarti tidak ada teori terjemah. Yang kedua, menunjukkan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam memecahkan masalah penerjemahan. Yang ketiga, menyenaraikan prosedur-prosedur penerjemahan yang dapat digunakan. Dan yang keempat ini menyarankan pemakaian beberapa prosedur penerjemahan yang sesuai untuk memecahkan masalah penerjemahan. Jadi, kita bisa menerjemahkan suatu kata atau suatu kalimat tidak hanya memakai suatu prosedur saja, tapi bisa memakai beberapa prosedur yang bisa cocok untuk menerjemahkan kata atau kalimat tersebut. Nah, mau tahu apa saja prosedurnya dan apa saja jenis dari metodenya? Yang pertama ini ada metode harfiah. Metode harfiah ini menerjemahkan yang memperhatikan peniruan terhadap susunan dan urutan narasumber. Cara menerjemahkan yang juga disebut dengan metode lafziyah atau musawiyah ini diikuti oleh Yohana bin al-Batrik, Ibnu Naimah, Al-Hamshi, dan sebagainya. Yang menjadi sasaran penerjemah harfiah ini ialah kata. Metode ini dipraktikkan dengan pertama-tama seseorang penerjemah memahami nas lalu menggantinya dengan bahasa lain pada
posisi dan tempat kata bahasa sumber itu atau melakukan transliterasi. Demikianlah cara ini dilakukan hingga seluruh nas selesai diterjemahkan. Yang kedua, metode tafsiriyah. Suatu cara penerjemahan yang tidak memperhatikan peniruan, susunan, dan urutan nas sumber. Yang dipentingkan oleh metode ini penggambaran makna dan maksud bahasa sumber dengan baik dan utuh. Dalam praktek ini, pertama-tama dipahami makna bahasa sumber, kemudian menuangkannya ke dalam struktur bahasa lain, sesuai dengan tujuan penulis narasumber itu. Penerjemah tidak perlu memaksakan diri untuk memahami setiap kata. Metode ini juga diistilahkan dengan ma'nawiyah, diikuti oleh Hunain bin Ishaq. Lanjut, tokoh penerjemah modern yang bernama Ahmad Hasan Az-Zaid ini menegaskan bahwa metode penerjemahan yang diikuti ini memadukan antara metode harfiah dan metode tafsiriyah. Nah, langkah-langkah yang dilaluinya ini, yang pertama ini menerjemahkan nas sumber secara harfiah dengan mengikuti struktur dan urutan nas sumber. Yang kedua, mengalihkan terjemahan harfiah ke dalam struktur bahasa penerima yang pokok. Disinilah terjadilah proses transposisi tanpa menambah atau mengurangi. Yang ketiga, mengulangi proses penerjemahan dengan menyelami perasaan dan spirit penulis melalui penggunaan metafora dan relevan. Kiranya metode yang diterapkan oleh Az-Zaid ini dapat diistilahkan dengan metode eklektik, karena metode tersebut mengambil dan mengaplikasikan kebaikan yang terdapat dalam metode harfiah dan metode tafsiriyah. Dan selanjutnya, dalam literatur barat, metode penerjemahan ini dikaji dan diklasifikasikan secara lebih rinci, seperti memandang bahwa metode penerjemahan ini dapat ditilik dari segi penekanannya terhadap bahasa sumber dan bahasa sasaran. Masih ingat kan tadi apa yang dimaksud dengan bahasa sumber dan apa yang dimaksud dengan bahasa sasaran? Lebih mudahnya atau lebih yang dapat kita pahami itu, bahasa sumber itu bahasa asli yang mau diterjemahkan, dan bahasa sasaran ialah bahasa hasil yang telah diterjemahkan. Nah, yang pertama, penekanan terhadap bahasa sumber ini melahirkan metode penerjemahan. Pertama ini penerjemahan kata demi kata. Yang kedua penerjemahan harfiah. Yang ketiga penerjemahan setia. Yang keempat penerjemahan semantis. Yang kelima penerjemahan dengan adaptasi. Yang keenam penerjemahan bebas. Yang ketujuh penerjemahan idiomatis. Yang kedelapan penerjemahan komunikatif. Nah, seperti itu. Ada banyak kan ya. Nah, selanjutnya ini jenis prosedur dari penerjemahan. Yang pertama ini prosedur literal. Prosedur ini, jika digunakan ini, makna bahasa sumber ini berkorespondensi dengan makna bahasa penerima atau mendekatinya. Dan kata itu hanya mengacu pada benda yang sama, bahkan memiliki asosiasi yang sama pula. Objek prosedur ini merentang mulai dari penerjemahan kata demi kata, terus frase demi frase, kolokasi demi kolokasi, hingga kalimat demi kalimat. Selanjutnya yang ketiga ini prosedur ekuivalensi budaya. Nah, pada prosedur ini kata budaya bahasa sumber diterjemahkan dengan kata budaya bahasa penerima yang ekuivalen. Tidak ada budaya yang persis sama, oleh karena itu prosedur ini digunakan secara terbatas. Misalnya dalam nas yang bersifat umum, publikasi atau propaganda, dan dalam penjelasan singkat kepada pembaca yang kurang mengetahui budaya bahasa sumber. Dalam prakteknya, prosedur ini kerap dilengkapi dengan prosedur ekuivalensi fungsional dan deskriptif. Nah, selanjutnya dari yang ketiga ini prosedur transfer dan naturalisasi, yaitu prosedur pengalihan suatu unit linguistik dari bahasa sumber ke dalam nas bahasa penerima dengan menyalin huruf atau melakukan transliterasi. Hal-hal yang biasa ditransfer ialah nama orang, nama geografis, dan topografis, jurnal,
buku, majalah, surat kabar, karya sastra, drama, nama institusi pemerintah, swasta, masyarakat, dan nama jalan serta alamat. Ya, itu contoh-contoh yang biasa diterjemahkan dengan penggunaan prosedur transfer dan naturalisasi. Selanjutnya ialah prosedur modulasi. Prosedur ini dipahami sebagai pengubahan pandangan atau perspektif yang berkaitan dengan kategori, pemikiran, atau pengubahan unsur leksis suatu unit linguistik dengan unsur linguistik yang berbeda dalam bahasa penerima. Misalnya, bentuk jamak diterjemahkan dengan bentuk tunggal atau sebaliknya. Kategori verba diterjemahkan dengan bentuk nomina, dan kalimat aktif diterjemah dengan kalimat pasif. Nah, seperti itu yang biasa diterjemahkan dengan menggunakan prosedur modulasi. Selanjutnya adalah prosedur transposisi. Prosedur transposisi ini berkaitan dengan pengubahan dan penyesuaian struktur bahasa sumber dengan struktur bahasa sasaran. Prosedur ini ditempuh tatkala penerjemah tidak menemukan strukturnya. Struktur penerjemah misalnya dapat mengubah kalimat majemuk menjadi beberapa kalimat tunggal, bentuk tunggal menjadi jamak atau sebaliknya, atau kategori verba menjadi nomina. Karena prosedur ini juga sangat penting, maka pembahasannya yang memadai akan disajikan dengan bab sendiri dan teknik-tekniknya yang sendiri. Nah, kira-kira seperti itu tadi. Ada beberapa jenis metode untuk menerjemahkan dan ada beberapa prosedur untuk menerjemahkan. Sekarang kita langsung mulai praktik aja ya. Teman-teman tahu kan pasti kalau ada kata min. Min itu dari huruf min itu merupakan salah satu dari huruf jar, dan min itu biasanya kita artikan sebagai artinya itu min dari atau daripada. Padahal min itu diartikan itu gak hanya dua kata itu saja, tapi min ini bisa bermakna lebih dari itu. Contohnya ini seperti sebagian, menjelaskan sesuatu yang masih umum, menegaskan suatu kalimat, serta menunjukkan keterangan waktu atau tempat. Nah, dan min ini memiliki pengelompokan varian. Nah, pengelompokan varian ini dari al-wulayaini mengkelompokkan min ini dengan beberapa pengelompokan varian. Yang pertama, min al-ibtida. Min ini bermakna permulaan tujuan dalam hal yang berkaitan dengan tempat maupun waktu. Min ini juga bisa tertuju pada pekerjaan seseorang. Padanan kata dalam penerjemahan bahasa Indonesia dapat berupa kata dari atau sejak. Contoh langsung ke Quran surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, potongan ayat min al-masjidi tersebut ialah pola konstruksi nominal pada lafal al-masjidi ini berada setelah huruf jar min ini, merupakan tanda dari adanya kata nomina. Nomina ini merupakan bagian dari unsur nama benda. Lafal min al-masjidi bermakna min al-ibtida karena menunjukkan sesuatu permulaan, tujuan berdasarkan tempat atau waktu. Tadi permulaan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, padanan kata yang diberikan ini menggunakan kata dari, karena dalam bahasa Indonesia kata dari ini sepadan dengan makna min dilihat dari konteks kalimat tersebut. Selanjutnya, min al-taba'id. Min al-taba'id ini dipadankan dengan kata sebagian. Terkadang dalam keterangannya ini tertulis sebagai huruf min dan ma.
Min al-tab'id ini ditandai apabila kalimat isim yang dimasuki min juga dapat digantikan dengan lafal ba'd. Padanan kata dalam penerjemahan bahasa Indonesia ini dapat berupa kata di antara salah satu sebagian. Langsung pada contoh dari ayat Al-Quran Surat Ali Imran ayat 92, yang artinya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ini ada kalimatnya di ayatnya ini kan, la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Mimma di sini merupakan pola konstruksi nominal. Hal itu ditandai karena lafal ma yang berada setelah huruf jar min merupakan kata nomina. Nah, nomina ma di sini merupakan bagian unsur kata ganti dari kata apa yang diinfakkan. Kata gantinya kan. Kalimat ini lebih efektif dengan adanya padanan kata sebagian harta. Sebab jika kalimatnya menggunakan kata sebagian dari apa yang diinfakkan, maka akan terjadi pemborosan kata, sehingga potongan ayat min ma tersebut mengandung min al-tab'id yang menunjukkan makna sebagian. Selanjutnya min al-bayan. Makna huruf jar min ini menjelaskan jenis atau macam dari suatu hal yang masih umum. Ciri-cirinya ini bisa diganti dengan isim mausul, man, alladhi, dan lain-lain. Ketika lafal sebelumnya berbentuk ma'rifah, nah ada catatannya. Jadi lafal yang umumnya berupa isim setelah min itu artinya adalah pesan yang lebih jelas dan konkret dari lafal isim mausul. Biasanya dalam padanan kata dalam penerjemahan bahasa Indonesia ini tidak dimunculkan, sehingga terkadang diberi kata penjelas langsung seperti yakni, berupa, yaitu. Contohnya pada Quran surat Al-Hajj ayat 30. Di situ ada lafaz minal awthani. Dari potongan ayat tersebut merupakan pola konstruksi nominal. Hal tersebut ditandai seperti nomina pada lafal al-awthan itu tadi setelah huruf min. Nah, al-awthan di sini bermakna al-bayan, yakni sebagai penjelas dari kalimat sebelumnya yang menjelaskan bahwa barang yang najis itu adalah berhala-berhala. Nah, selanjutnya macam dari min al-ta'kid. Huruf jar min ini fungsinya sebagai penguat saja, entah menguatkan artinya atau kabar dan lain sebagainya. Makna dari huruf jar min ini juga tidak diterjemahkan atau tidak mempunyai makna karena ia hanya sebagai tambahan, tapi lafalnya masih mempunyai pengaruh terhadap i'rab. Di antara kalangan ulama Basrah dan Kufah terdapat perbedaan pendapat terhadap min al-ta'kid ini. Menurut ulama Basrah, min tidak ditambahkan kecuali dengan dua syarat. Pertama, lafal yang dijarkannya berupa isim nakirah. Kedua, huruf jar didahului oleh nafi atau yang serupa dengan nafi, yakni istifham. Kemudian huruf jar min ini tidak ditambahkan dengan kalimat yang mujab atau positif dan tidak didatangkan untuk menjarkan lafal yang ma'rifah. Nah, sedangkan ulama Kufah memperbolehkan min ditambah pada kalimat yang bersifat mujab, tetapi dengan syarat lafal yang diajarkannya bersifat nakir. Contoh penerapan dari min al-ta'kid pada Quran surat Al-Maidah ayat 19. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ila akhirih. Wahai ahlul kitab, sungguh rasul kami telah datang kepadamu untuk memberi penjelasan setelah beberapa saat terhentinya pengutusan rasul-rasul, agar kamu tidak mengatakan tidak ada yang datang kepada kami baik pembawa kabar berita gembira maupun pemberi peringatan. Sungguh telah datang kepadamu pembawa kabar berita gembira dan pemberi peringatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di potongan surat Al-Maidah ayat 19 ini terdapat lafal min basyarin. Lafal tersebut ini merupakan bagian
dari unsur sifat yang umum. Min basyarin bermakna min al-ta'kid yang artinya hanya sebagai min zaidah atau tambahan saja. Selanjutnya ialah min al-badal, dimaknai sebagai pengganti. Padanan kata dalam penerjemahan bahasa Indonesia ini dapat berupa kata dan daripada. Contohnya langsung pada Quran surat At-Taubah ayat 38. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakumun firu fi sabilillahi thaqaltum ilal ard ila akhirih. Quran surat At-Taubah ayat 38 ini pada lafal ilal akhirah, pada ayat tersebut ini merupakan pola konstruksi nominal. Lafal akhirah ini bagian dari unsur suatu benda. Ilal akhirah bermakna al-badal dengan maksud menyenangi kehidupan dunia sebagai ganti kehidupan akhirat, kesenangan ukhrawi. Kalimat tersebut dalam konteks penerjemahan menggambarkan perbandingan dari dua hal yang berlawanan, sehingga padanan yang tepat dalam terjemahannya menggunakan kata daripada untuk mengkontekstualisasikan kalimat dalam bahasa sasaran. Yang keenam, minal zarfiyah. Min ini mengandung makna wadah. Dalam penerjemahan bahasa Indonesia, padanan kata dapat berupa kata di, pada, dan terkadang tidak diterjemahkan. Contoh terjemahannya langsung pada Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Terdapat potongan min ayam pada lafaz tersebut. Min ini berkaitan dengan zaraf zaman waktu, sehingga terjemahannya ini tidak dipadankan ke dalam bahasa Indonesia. Sebab jika dipadankan akan merusak tatanan bahasa Indonesia. Jadi jika min bertemu dengan isim zaraf zaman waktu atau isim zaraf makan tempat, maka tidak diterjemahkan, dengan catatan padanan dalam bahasa sasaran tidak merubah makna dari bahasa sumber. Yang ketujuh ialah min al-sababiyah wa al-ta'lil. Dalam penerjemahan bahasa Indonesia ini, padanan katanya ini berupa kata karena sebab. Padanan kata lain dapat berupa kata ditimbulkan, disebabkan, dikarenakan. Contoh pada Quran surat Nuh ayat 25. Mimma khoti'atihim ila akhirih. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka. Potongan mimma tersebut merupakan konstruksi nominal. Lafal ma ini berkedudukan sebagai silah atau penghubung terhadap kata kesalahan-kesalahan mereka, umatnya Nabi Nuh. Adapun padanan ini diberikan kata disebabkan dan bukan dikarenakan, karena sinonim dari kedua kata tersebut ini memiliki makna yang sama. Diperlukan pemilihan kata yang sesuai supaya konstruksi kalimatnya ini lebih tepat untuk mempertimbangkan konteks kalimatnya, dan yang lebih tepat ini disebabkan. Nah, jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah katanya, bisa nanti komentar di bawah sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.